Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pendugaan parameter dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel varian dan proporsi. Yang akan dijelaskan oleh 1. Siva Miftahur Rohmah, yang kedua Yanuba Koturnada, yang ketiga Sahima, yang keempat Amelia, dan yang kelima Rania Rosa Kusnata. Selamat menyaksikan. Pengertian pendugaan parameter. Pendugaan parameter atau penaksiran adalah proses menduga suatu parameter pada suatu populasi. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Baik, di sini saya Saima Asif Alfanani dengan nomor NIM 12401193066. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pendugaan parameter suatu populasi. Metode pendugaan ini ada dua macam, yaitu metode pendugaan klasik dan metode pendugaan Bayes. Metode pendugaan klasik yaitu pendugaan yang dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan metode pendugaan Bayes yaitu pendugaan yang dapat menggabungkan suatu informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Yang berikutnya yaitu kriteria pendugaan yang baik. Kriteria pendugaan yang baik di sini itu ada 3 macam, yaitu secara efisien, tidak bias atau unbias, yang terakhir yaitu konsisten. Efisien apabila penduga tersebut memiliki nilai varian yang lebih kecil. Tidak bias atau unbias apabila nilai pendugaan sama dengan nilai yang diduganya. Yang terakhir yaitu konsisten apabila penduga tersebut memiliki hasil yang sama atau keajekan apabila dilakukan pengulangan hitung. Tipe pendugaan. Ada 2 tipe, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan titik adalah sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter populasi. Sebuah penduga titik sering dirasa tidak cukup, karena kita dihadapkan pada kenyataan benar atau salahnya dugaan tersebut. Sedangkan pendugaan selang, ada 2 istilah yang sering digunakan, yaitu tingkat kepercayaan dan selang kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah persentase dugaan selang yang memenuhi parameter yang diduga bila dilakukan pengambilan sampel berulang. Selang kepercayaan adalah batas-batas nilai yang memenuhi pendugaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dibuat. Pendugaan proporsi dan pendugaan varians. Pendugaan proporsi ialah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga proporsi. Sedangkan pendugaan varians yaitu pendugaan nilai varian dalam suatu proporsi normal dengan ragam dan dihitung nilai S kuadrat, maka kita akan mendapatkan sebuah nilai penduga bagi populasi tersebut. Proporsi taksiran titik adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga proporsi. Dengan rumus mean sama dengan sigma n I sama dengan I x I per n. Selanjutnya, untuk taksiran selang atau interval adalah pendugaan yang menyatakan nilai dugaan dalam suatu daerah yang dibatasi oleh 2 nilai. Dengan rumus mean per z sigma per 2 kali sigma per akar n lebih kecil dari alfa lebih besar dari mean plus z sigma per 2 kali sigma per akar n. Selanjutnya, untuk pendugaan varian taksiran titik adalah pendugaan dari proporsi populasi yang tidak diketahui untuk satu populasi. Dan yang selanjutnya adalah tentang taksiran selang interval, adalah selang kepercayaan dalam kurung 1 min x tutup kurung 100% untuk sigma kuadrat populasi normal sebagai berikut. P1 min P2 min ZA per Z sigma per 2 dalam kurung P1 kali X1 per N1 ditambah P2 kali X2 per N2 lebih kecil dari P1 min P2 lebih besar dari P1 min P2 ditambah ZA per 2 akar P1 X1 per N1 ditambah P2 X2 per N2.
Soal pendugaan parameter selang kepercayaan varian suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kg. Suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum itu 0,0894 kg. Estimasikan deviasi standar populasi yang tingkat kepercayaan 95%. Diketahui S-nya itu 0,0894 dijadiin kuadrat sama dengan 0,008. TK 95% sama dengan X sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. N nya 15, P nya sama dengan N dikurang 1 sama dengan 14. Estimate interval variansnya adalah 14 buka kurung 0,008 tutup kurung per X2 0,025,14 kurang dari standar deviasi sampel 2 X kurang dari 14 buka kurung 0,008 tutup kurung per X2 0,975,14 dan menggunakan tabel X kuadrat diperoleh 14 buka kurung 0,008 tutup kurung per 26,1 kurang dari standar deviasi sampelnya kuadrat X kurang dari 14 buka kurung 0,008 tutup kurung per 5,63 0,0043 kurang dari standar deviasi sampelnya kurang dari 0,01999 0,066 kurang dari standar deviasi sampel kurang dari 0,141. Interval untuk proporsi 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi penganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%. Misal, X sama dengan banyak penganggur. Diketahui X sama dengan 35, N sama dengan 500, P-nya X per N sama dengan 35 per 500 sama dengan 0,07. A-nya 100% yaitu 0,05. ZA per 2 sama dengan 1,645. Pertama, hitung deviasi standar dengan menggunakan rumus SP sama dengan akar P buka kurung 1 per P tutup kurung per N sama dengan akar 0,07 buka kurung 1 dikurang 0,07 tutup kurung per 500 akar 0,0651 dibagi 500 sama dengan akar 0,000130 per 011. Contoh soal pendugaan interval untuk dua proporsi. BKKBN melakukan penelitian di dua daerah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara persentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendugaan intervalnya mengenai besarnya selisih atau perbedaan persentase tersebut. Di daerah D1 dan D2 masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang, antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang yang setuju KB. Buatlah pendugaan interval dari perbedaan persentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di kedua daerah tersebut dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Misalkan X1-nya untuk D1 yang setuju KB, X2-nya untuk D2 yang setuju KB. Diketahui X1-nya 90, X2-nya 78, N1 dan N2-nya 120, A-nya sama dengan 100 per 0, ZA per 2 sama dengan 1,645. Pertama, hitung nilai dari P1 dan P2. P1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 90 per 120 sama dengan 0,75. P2-nya X2 per N2 sama dengan 78 dibagi 120 sama dengan 0,65. Lalu hitung nilai standar deviasinya. S buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung sama dengan akar P1 buka kurung 1 dikurang P1 tutup kurung per N1 ditambah P2 buka kurung 1 dikurang P2 tutup kurung per N2 akar sama dengan akar 0,75 buka kurung 1 dikurang 0,75 tutup kurung per 120 ditambah 0,65 buka kurung 1 dikurang 0,65 tutup kurung per 120 akar 0,1875 per 120 ditambah 0,2275 per 120 sama dengan akar 0,00156 ditambah 0,00189 sama dengan akar 0,00345 sama dengan
0,059. Selanjutnya hitung pendugaan intervalnya. Buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung dikurang ZA per 2 dikali S buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung kurang dari P1 dikurang P2 ditambah ZA per 2 dikali S buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung sama dengan 0,75 dikurang 0,665 dikurang 1,645 dikali 0,059 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,75 dikurang 0,65 dikurang 1,645 dikali 0,059 sama dengan 0,1 dikurang 0,097 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,1 ditambah 0,097 sama dengan 0,03 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,197. Jadi interval antara 0,003 dan 0,197 akan memuat perbedaan persentase dengan pendapat penduduk yang setuju KB di daerah D1 dan D2 dengan tingkat keyakinan sebesar 90%.